Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang ingin saya sampaikan di malam hari ini berbicara tentang bilad al-anbiya'i wal mursalin, negeri-negeri yang diutus padanya para nabi dan rasul. Apakah setiap negeri di dunia ini diutus padanya para nabi dan rasul, termasuk negeri kita tercinta Indonesia ini? Ataukah hanya dibatasi beberapa negeri saja, kemudian dari situ ajarannya menyebar ke negeri-negeri yang lainnya, ke seantero dunia? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengacu kepada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah berfirman, demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi bukit Tursina dan demi negeri ini adalah negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang apa itu kalimat watin, kemudian wazaitun, kemudian waturi sinin wa hadzal baladil amin, apakah yang dimaksud adalah buah tin itu sendiri, buah zaitun itu sendiri, ataukah yang dimaksud adalah Rabb yang menciptakan tin dan zaitun, Rabbut tin dan Rabbuz zaitun, ataukah yang dimaksudlah tempat tumbuhnya tin dan juga tempat tumbuhnya zaitun? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimaksud penafsiran yang pertama bahwa tini waz zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin adalah tin itu sendiri, zaitun itu sendiri yang ma'ruf. Lalu apa maksudnya waturi sini tursina? Maka yang mengartikan bahwa watinlah buah tin dan zaitunlah buah zaitun, maka yang dimaksud waturi sinin dan tursinah, bukit Tursinah, diisyaratkan kepada madu yang ada di perbukitan.
dan kalimat wa hadzal baladil amin, dan inilah balad negeri yang aman, maksudnya al-mukarramah, diisyaratkan kepada ma'u zamzam, air zamzam. Berarti dalam penafsiran yang pertama adalah cerita tentang perobatan, karena tin ma'ruf faidahnya, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Zaitun juga sama, bahkan dalam penelitian 73 lebih penyakit bisa disembuhkan oleh zaitun. Kemudian juga madu sama. Kemudian juga air zam-zam adalah air yang diberkahi, bisa menyembuhkan penyakit. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah mengatakan, kalau 4 perkara ini terkumpul, maka segala penyakit bisa diobati. Karena tin dimakan, zaitun dioles, kemudian madu diminum, dan zam-zam bisa digunakan untuk mandi. Jadi kalau obat itu ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dioles, ada yang digunakan mandi, sementara tin, zaitun, madu dan zam-zam semuanya dijadikan sumpah oleh Allah, dan tidak mungkin Allah bersumpah dalam Al-Quran kecuali yang disumpahinya itu memiliki keistimewaan. Berarti kalau terkumpul 4 perkara ini, maka semua penyakit bisa disembuhkan karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Dan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan tin daripada zaitun? Karena di dunia ini buah-buahan yang mirip dengan buah-buahan di sorga adalah buah tin. Dari segi apa? Dari segi manfaatnya. Terkadang kalau anda memakan buah-buahan, bijinya dimakan, cangkangnya dibuang. Ataupun mungkin dalamnya dimakan, kemudian kulitnya dibuang. Seperti pisang, kulitnya dibuang, tidak dimakan. Mangga juga sama. Durian apalagi, kelengkeng juga sama. Jadi umumnya buah-buahan itu di dunia ini tidak semua bisa dimakan, tapi buah tin semua bisa dimakan. Seolah-olah buah tin ini serupakan dengan buah yang ada di sorga. Dan itu persis seperti sabda Nabi SAW ketika beliau dihadiahi buah tin, kemudian dia makan dan ia berikan sebagiannya kepada para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya buah tin ini menyerupai buah yang ada di sorga. Dari segi manfaatnya semua bisa dimakan, dari kulit, daging sampai ke biji-bijinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang kedua, kalau yang dimaksud tin waz zaitun wa tini waz zaitun itu artinya Rabb yang menciptakan buah tin, buah zaitun, negeri Tursina dan juga negeri Arab, khususnya Mekah Al-Mukarramah. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang sangat besar. Artinya buah tin dan zaitun hanya kiasan. Dan di sana banyak buah-buahan yang semakna dengan buah zaitun dan juga buah tin yang Allah ciptakan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan 5 perkara kepada kita. Pertama, ijad. Yang kedua, i'dad. Yang ketiga, imdad. Yang keempat, irsyad. Dan yang kelima, is'ad. Apa itu ijad? Apa itu i'dad? Apa itu imdad? Dan apa itu irsyad? Dan yang terakhir, is'ad.
Ijad adalah sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, Allah menciptakan buah tin. Itu disebut ijad, mengadakan. Kemudian setelah ijad, Allah ciptakan buah tin, kemudian i'dad. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bentuknya, persiapkan rasanya. Itu disebut i'dad. Allah mempersiapkan dari bentuk, warna, rasa, bau, dan begitu seterusnya. Kemudian baru imdad. Imdad itu artinya diperbanyak. Dari buah tin ini, di dalamnya isinya banyak biji-bijian. Bahkan biji terbanyak salah satunya adalah di buah tin. Satu buah ini, kalau seandainya bijinya ditanam, itu bisa ratusan bahkan ribuan pohon tin, sehingga tidak akan ada kepunahan. Itu disebut imdad. Kemudian yang keempat, irsyad. Diarahkan bahwa buah ini bisa dimakan, bahwa buah ini tidak beracun, bahwa buah ini mengenyangkan. Bahkan lebih daripada ini, buah ini bisa mengobati penyakit. Kemudian is'ad, kebahagiaan. Setelah makan buah, orang itu bisa kenyang. Setelah makan buah ini, orang bisa hilang penyakit. Setelah memakan buah ini, orang bisa bahagia. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala, ketika pendapat yang kedua mengatakan bahwa tin artinya Rabbut tin, Rabb pencipta tin, Rabb pencipta zaitun, dan begitu seterusnya, Allah ingin menjelaskan tentang nikmat yang luas bagi manusia. Dan sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kiaskan kepada semua buah-buahan yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir, ada yang mentafsirkan bahawa tini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Ini yang kita akan bahas, bahwa yang dimaksud watin adalah negeri tumbuhnya tin. Wa zaitun artinya negeri tumbuhnya zaitun. Wa turi sinin artinya tempat yang ada di Tursin, Bukit Sainah. Wa hadzal baladil amin isyarat kepada negeri Mekah Al-Mukarramah. Di mana tin? Di mana tumbuhnya zaitun? Di mana Tursinah, dan di mana negeri yang aman itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watin, ini isyarat kepada negeri tumbuhnya tin. Di mana? Di Irak. Disitulah asal tumbuhnya buah tin. Kemudian wa zaitun, di mana asal tumbuhnya minyak zaitun? Di Syam. Di Syam, tentu yang dimaksud Syam ini mencakup banyak negeri, karena Syam ini mencakup Suria, mencakup Urdun, mencakup Lebanon, dan juga jantung kotanya adalah Palestina. Itulah Syam. Kemudian wa turi sinin artinya Tursinah. Tursinah di sini artinya negeri Mesir. Kemudian wa hadzal baladil amin diisyaratkan kepada negeri Arab. Berarti di sini kita menjelaskan 4 negeri. Negeri Irak, negeri Syam mencakup Suria, Urdun, Lebanon, Palestina. Kemudian negeri Mesir, dan yang keempat Jazirah Arab. Inilah isyarat kepada 4 negeri yang diutus padanya para nabi dan rasul. Kita rinci satu-satu. Adapun negeri tempat tumbuhnya tin, negeri Irak. Siapa nabi yang diutus di Irak? Di situ ada ulul azmi minar rusul. Bahkan ada 2 ulul azmi minar rusul ada di Irak. Pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam.
ketika terjadi tufan, maka perahu yang dinaiki Nuh dan juga orang-orang yang selamat di dalamnya disandarkan di Bukit Judi, dan Bukit Judi itu ada di Irak. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Irak, karena negeri Babilonia atau negeri Babil yang pernah berkuasa padanya Namrud adalah negeri kelahiran Ibrahim. Dan disinilah Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan banyak dari mukjizat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah tidak mempan dibakar dan berusaha untuk mengajak manusia ke dalam tauhid. Kemudian juga di negeri ini ada Yunus ibn Matta di Nainawa, dan juga diutus padanya Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Wati, negeri tumbuhnya tin, artinya negeri Irak. Kemudian Wazaitun, negeri tumbuhnya zaitun. Maksudnya negeri tumbuhnya zaitun di sini adalah Syam. Saya ulangi, mencakup padanya Suria, mencakup padanya Urdun, mencakup Lebanon, mencakup Palestina dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Itu disebut Syam. Dulu kawasannya luas sekali, bukan hanya Palestina saja, tapi negeri yang sangat luas. Di sinilah para nabi dan rasul banyak diutus. Di sana ada Lut, ada Ishak, ada Yakub, ada Ayub, ada Dzulkifli, bahkan Nabi Allah Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, bahkan di sana ada Nabi Allah Zakaria, kemudian Nabi Allah Yahya, bahkan ulul azmi juga ada di negeri ini. Isa bin Maryam diutus di Syam, Palestina. Ini yang nomor dua. Dan nabi-nabi Bani Israel diutus di Syam. Dan nabi-nabi Bani Israel itu jumlahnya bukan ratusan tapi ribuan, dan kebanyakan diutus di Syam dan sekitarnya. Kemudian yang nomor tiga, Mesir. Di sana ada Yusuf alaihi salatu wassalam, walaupun jasadnya kemudian dibawa ke Palestina, tapi kisah Yusuf yang banyak diceritakan dalam Al-Quran lebih banyak di Mesir, dan dakwahnya di Mesir. Walaupun dia lahir di Palestina, tapi kehidupannya banyak di Mesir. Kemudian juga di sana ada Nabi Harun, dan di sana juga ada nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan ulul azmi minar rusul, termasuk kalimur rahman Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun kemudian Musa membawa Bani Israel ke perbatasan Palestina, tapi diuji di negeri linglung sampai wafatnya Musa dan belum berhasil merebut Baitul Maqdis dari musuh-musuhnya, sampai wafatnya Musa dan Harun fi arditi. Kemudian yang terakhir, Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun kemudian ada yang mengatakan turun di India, kemudian berjumpa dengan Hawa di Jeddah gitu, di Arafah. Intinya adalah Jazirah Arab. Kemudian di sana ada nabi-nabi Arab seperti Nabi Allah Hud, kemudian Nabi Allah Saleh, kemudian Nabi Allah Shu'aib, termasuk juga Ismail alaihi salatu wassalam. Bahkan ayahnya Ibrahim juga pernah di Jazirah Arab. Bahkan penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Arab, berdakwah di Arab, dan dari Arab inilah dakwah tauhid setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebar ke seantero dunia sampai ke masjid yang sekarang saya sedang berceramah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah disebut dengan biladul anbiya.
Dari negeri-negeri inilah kemudian dakwah menyebar ke seantero dunia, ke penjuru-penjuru dunia, pada setiap zaman dan setiap makan, setiap tempat, setiap waktu dan tempat, sehingga ajaran-ajaran itu meluas, mulai daripada ajaran yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam, kemudian yang dibawa Daud sampai kepada Isa, dan yang terakhir sebagai penutup para nabi dan rasul adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada nabi yang pernah hidup di 4 negeri ini. Siapa? Ibrahim. Ibrahim lahir di Irak, sempat berdakwah di Irak, kemudian hijrah ke Syam, Palestina, bahkan kemudian hijrah ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina, kemudian hijrah ke Jazirah Arab dengan istri keduanya Hajar, bahkan meletakkan Ismail di situ. Makanya Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan juga rasul, karena setelah diutusnya tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.